Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita akan mendengarkan membahas proposal skripsi dari Marista Duyani tentang audit fungsi manajemen sumber daya manusia di PT Patra Jasa. Marista, Anda punya waktu 10 menit saja untuk presentasi. Selebihnya akan dapat masukan dari pembahas dan juga pembimbing. Silakan, Marista. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Maristia Duyani. Saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Audit Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Studi Kasus pada BUMN PT Patra Jasa. Jadi, latar belakang mengapa saya mengambil topik ini di latar belakangi beberapa hal. Sebelum ini saya ingin menjelaskan audit manajemen itu sendiri itu seperti apa. Jadi audit manajemennya adalah salah satu jenis evaluasi yang memungkinkan pihak manajemen perusahaan mengetahui sejauh mana pelaksanaan rencana perusahaan dapat terlaksanakan, serta terwujudnya pengendalian yang mampu dipahami oleh karyawan. Dan audit manajemen itu yang saya ambil adalah SDM, di bagian SDM-nya. Audit manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi keseluruhan fungsi sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia di perusahaan. Jadi yang saya ambil ini studi kasusnya itu ada di PT Patra Jasa. PT Patra Jasa ini merupakan BUMN dengan sumber daya manusia yang besar yang mencakup pada industri pengembangan properti dan hospitality. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah, tujuan, batasan masalah, dan manfaat. Jadi masalahnya ini belum adanya sistem dan aplikasi terintegrasi untuk membantu menjalankan fungsi-fungsi sumber daya manusia secara keseluruhan. Slide kamu di next. Kok cover terus di saya ya? Saya sudah ganti slide, Pak. Udah, Pak. Oh. Saya cover terus. Di saya masih cover terus. Iya. Oh, tapi di saya udah next, Pak. Nah, itu baru jalan dia. Kurang klik tadi. Udah, Pak. Marisa, senyum dong. Jangan lanjut dari mana? Hilang. Slide kamu hilang. Dari Patra Jasa atau langsung masalah? Ya. Maaf, Bu. Masalah ya, Bu, Pak? Hilang. Ya, masalah. Lanjut. Hilang lagi. Oh, udah. Baik. Masalahnya itu belum ada sistem dan aplikasi terintegrasi untuk membantu menjalankan fungsi sumber daya manusia secara keseluruhan di PT Patra Jasa. Tujuannya itu untuk mengetahui efektivitas fungsi sumber daya manusia PT Patra Jasa melalui audit manajemen. Batasan masalah itu audit manajemen SDM dibatasi pada aktivitas-aktivitas fungsi sumber daya manusia di PT Patra Jasa. Manfaat penelitiannya bagi peneliti untuk mengetahui peran audit manajemen sebagai sarana penilaian efektivitas. Bagi pihak lain diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi serta tinjauan ilmuwan untuk melihat peran audit manajemen. Bagi pihak perusahaan bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa mendatang untuk perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan masalah yang saya sebut tadi, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan maksud dari audit manajemen. Menurut Agus, menyatakan bahwa audit manajemen disebut sistem yang merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu organisasi, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan manajemen. Mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dan menurut Arens Lobeck, audit manajemen merupakan suatu evaluasi terhadap seluruh prosedur dan metode organisasi yang bertujuan mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi. Dan menurut Bayangkara, ada 3 elemen pokok dalam tujuan audit, yaitu kriteria. Kriteria itu standar bagi setiap individu atau kelompok
di dalam organisasi dalam menyelesaikan aktivitas. Kedua, penyebab. Penyebab yaitu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam organisasi. Yang ketiga, akibat. Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Dan menurut para ahli, audit manajemen sumber daya manusia ini, menurut Susilo, audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia dengan tujuan memenuhi asas kesesuaian efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan ini adalah kajian penelitian terdahulu. Saya menggunakan 5 jurnal internasional sebagai referensi penelitian saya. Dan selanjutnya adalah model penelitian yang saya usulkan. Di sini ada dimensi. Dimensi ini saya dapatkan dari tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Tunggal dan Bayangkara. Hasil dari pembahasannya itu menjadi dimensi. Dimensi itu merupakan ada beberapa pemeriksaan pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen, pemeriksaan terinci, penyusunan rekomendasi dan laporan penelitian hasil audit. Nah, terus dimensi ini mengidentifikasikan elemen pokok audit manajemen yang dikemukakan oleh Bayangkara, yaitu kriteria, cost, dan efek. Dan selanjutnya ini menghasilkan celah dan kelemahan, ditambah rekomendasi dan alternatif perbaikan yang menghasilkan efektivitas. Seberapa efektifnya audit manajemen ini diterapkan oleh perusahaan. Bisa efektif, bisa tidak. Terus metode penelitian ini saya menggunakan kualitatif. Dan objek penelitian itu PT Patarjasa. Sumber datanya itu data primernya informan. Informan ini saya mengambil ada 4 narasumber, yaitu FC, HC, dan GA, terus manajer rekrutmen, terus senior rekrutmen, dan staff rekrutmen. Saya mengambil yang alasan saya mengambil mereka karena ingin mengulik lebih dalam berupa yang ada di dalam SDM. Teknik pengumpulan data itu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan ini ada operasional variabel. Operasional variabel ini saya dapatkan tadi yang di tahap-tahap Tunggal dan juga Bayangkara, yang dimana dimensinya itu seperti mendapat hasil dan pembahasannya itu saya menjadikan dimensi. Nah, terus dimensinya itu menurun jadi adanya indikator. Indikatornya itu pemeriksaan pendahuluan adalah visi misi, harapan, pengembangan, tujuan perusahaan. Dan dimensi review dan pengujian pengendalian manajemen, indikatornya itu pengelompokan karyawan, jam kerja, kategori karyawan, hak karyawan, sistem manajemen. Dan dimensi pemeriksaan terinci itu, indikatornya itu fungsi perencanaan SDM, fungsi rekrutmen karyawan, fungsi pengembangan dan perencanaan karir, fungsi penilaian kinerja, fungsi pemberian kompensasi dan penghargaan. Dan dimensi penyusunan rekomendasi dan laporan penelitian hasil audit. Itu ada beberapa indikator, yaitu latar belakang informasi, kesimpulan audit, rekomendasi, ruang lingkup audit. Dan indikator-indikator itu saya gunakan untuk daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara. Ini sebagai berikut pedoman wawancaranya. Ada yang gimana Pak Bu usulannya? Udah nih? Saran dan usulannya? Udah? Udah, Bu. Udah. Bu Nanda, ya. Kirain belum. Oke. Soalnya saya sambil baca ini naskah skripsi mahasiswa bimbingan. Oke. Iya. Ya, siapa nama kamu? Susah namanya, oi. Panggilannya apa ini? Malistia, Bu Ananda. Tia. Tia, Bu. Oke, Tia. Tia memang magang di Patarjasa atau gimana? Di sana? Magang, Bu. Magang saya di bagian magang di bulan rekrutmen. Rekrutmen, di bagian HRD ya? Iya, Bu. Oke.
Nah, ini kan kamu mau menguji, mau mengaudit sistem apa namanya fungsi ya, fungsi dan peranan SDM di Patra Jasa ya kan? Iya, Bu. Ya. Iya. Nah, saya mau tanya, kenapa kamu pakai kualitatif, kenapa nggak pakai kuantitatif? Kalau kuantitatif itu kan saya lihatnya jadi si orang itu bisa dia memberikan angka. Misalnya kalau audit itu kan biasanya diharapkan sangat presisi ya. Jadi pakai angka gitu. Misalnya Iya. saya perusahaan atau sistem manajemen selalu menerapkan perekrutan dengan metode atau pendekatan kompetensi misalnya penilaian kinerja berdasarkan pendekatan kompetensi. Jadi dia isi tuh range-nya skalanya dari 1 sampai 10. Nanti dia isi skala berapa gitu. Nah, kenapa kamu pilih metode kualitatif? Bisa kasih alasannya? Karena saya ingin mengulik lebih dalam sih, Bu, kayak mengulik peran auditnya itu, Peran audit, sebagaimana kalau yang misalkan audit siapa? dijalankan di PT Patra Jasa. Audit manajemennya sumber daya manusianya. Kan kalau misalkan dia sistemnya itu kurang ya, Bu, kayak masih dalam sistem Sistem manual apanya? di dalam Patra Sistem Jasanya itu. apanya? Sistem apanya? Sistem sistem operasionalnya sih, Bu, di dalam SDM-nya Sistem itu. Kayak operasionalnya misalkan kan? Bukan sistem audit, slip gaji itu masih bukan sistem auditnya kan? iya, Bu, bukan. Bukan kan? Nah, yang audit siapa? Rencananya kamu kan yang akan mengaudit? Iya Iya, bukan? Bu. Iya kan? Yang mengaudit Iya. itu kan kamu. Nah, kamu kan bisa pakai kuantitatif. Kalau kamu bilang mau mengulik lebih dalam, saya lihat pertanyaan kamu pada discussion guide justru nggak dalam loh. Nih, pedoman pertanyaan-pertanyaan kamu, daftar pertanyaan di halaman 25 ya, apa 24, 25. Itu pertanyaannya apakah Anda mengetahui tentang arah pengembangan PT? Apakah Anda mengetahui tentang tujuan perusahaan? Apakah Anda mengetahui tentang pengelompokan karyawan? Apakah Anda mengetahui tentang jam kerja karyawan? Kalau ini menurut saya nggak dalam. Justru dia cuma jawab iya atau tidak kalau pertanyaannya seperti ini. Kalau kamu tanya, apakah Anda mengetahui? Iya, tahu. Udah selesai. Apakah Anda mengetahui tentang kategorisasi karyawan? Iya, tahu. Udah selesai. Kalau ingin mengetahui lebih dalam kan nggak begini. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana Anda melakukan proses perekrutan? Dia harus ceritakan. Kamu tanya, bagaimana kamu melakukan proses perekrutan? Nah, waktu dia cerita, terus kamu kan harus punya pegangan. Kamu sudah harus punya referensi yang kuat. Ya, waktu dia menceritakan proses perekrutan itu, Iya, Bu. kamu harus punya referensi yang kuat. Sehingga saat dia mengatakan, saya melakukan perekrutan dengan cara 1, 2, 3, 4, nah kamu harus ingat di kepala bahwa, oh proses perekrutan yang dia lakukan itu salah. Sebab ada urutan kesekian yang dia skip misalnya. Berdasarkan literatur yang kamu pegang. Nah, gitu. Iya. Jadi referensinya tuh harus kuat. Referensi yang kamu pegang dan di bab 2 itu harus dalam. Jadi bab 2-nya itu kamu harus uraikan perekrutan, apa aja sih dan kata siapa aja perekrutan itu. Referensinya juga nggak boleh cuman sekitar 2 atau 3 sumber referensi gitu. Jadi kamu harus tambah misalnya sampai 6 referensi, 7 referensi mengatakan bahwa proses perekrutan itu yang benar adalah begini. Dan kamu harus fokus pada industri, ini kan Patra Jasa apa sih, hospitality ya? Hotel kan ya? Iya. Nah, kamu harus fokus pada itu. Nah, beda. Sebab melakukan perekrutan orang yang bekerja di industri jasa, perhotelan terutama, dengan orang yang direkrut untuk kerja di manufacturing atau pabrik, kan beda karakter orangnya. Ya kan? Nah, apa sih yang harus di-adjust Iya, gitu. Bu. Kamu nanyanya bagaimana nanti, kayak tadi kan, misalnya punya visi misi perusahaan, apakah si HRD-nya tahu, seberapa besar dia tahu, kamu tanya.
Kamu tahu apa tentang visi misi perusahaan? Apa yang kamu tahu? Coba bisa diuraikan nggak? Bagaimana pengetahuan Anda tentang itu? Dia nguraikan, dia ceritain, dan kamu harus ingat di kepala. Kamu harus baca dulu visi misi Patra Jasa. Kamu harus kuasain dulu. Dan ingat di kepala, waktu dia menceritakan itu, kamu harus recalling back memory kamu. Oh, bener nggak ya yang dia ngomongin begini? Nah, selain itu, kalau yang namanya kualitatif, kamu harus ada yang namanya uji triangulasi. Uji triangulasi itu kamu mewawancarai informan lain untuk menguji, melakukan tes, apakah yang dia jawab itu benar atau tidak, gitu misalnya. Misalnya kamu tanya kepada pakarnya atau praktisinya HR, ya, yang di bidang hospitality, teman-temannya Pak Urip banyak, kan nggak mungkin kamu tanya Pak Urip lagi, karena Pak Urip udah dospem kamu, kan? Jadi kamu tanya, siapa nih, misalnya temannya Pak Urip yang bisa dijadikan informan triangulator, ya, kamu tanya, oh gimana sih proses perekrutannya, gimana proses penggajiannya, kompensasinya, reward punishment, dan sebagainya. Nah, itu kamu konfirmasi ke dia. Setelah kamu dapatkan, oh ternyata dia begini. Tapi yang kalau misalnya kamu dapetin yang di internal, yang di dalam, misalnya karyawannya juga kan kamu harus tanya, karyawannya merasa dilakukan seperti itu atau tidak. Itu triangulasi juga. Jadi jangan, kalau kamu tanya ke HRD akan menjawab, iya, semua dia jalankan dengan baik. Bisa jadi nilainya 9, 10, 9, 10, 9, 10. Tapi ketika kamu tanya mau karyawan, bisa jadi karyawan bilang, enggak pernah dilakukan itu. Nilainya cuma 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, itu berarti udah enggak valid, kan, informasi dari dia. Berarti kamu harus cari triangulator satu lagi. Siapa itu misalnya? Ada orang lain, ya. Nah, jadi ada beberapa informan yang harus kamu tanyakan gitu. Jadi kalau memang mau kualitatif, nanti ceritanya panjang sekali, banyak banget kamu poin per fungsinya HRD itu diuraikan satu persatu. Tapi kalau mau kuantitatif, kamu kan pakai apa namanya ya, pakai angka ya, dia memberikan angka skala 1 sekian gitu kan. Nah, itu bisa lebih cepat, tapi kan sementara kamu berarti cuma sedikit. Kalau cuma sedikit kan juga nggak mungkin kuantitatif ya, kualitatif ya. Kecuali kalau kamu respondennya seluruh Indonesia-nya Patra Jasa. Patra Jasa kan banyak ya. Hospitality banyak. Tapi HRD-nya terpusat. Iya, Bu, banyak. HRD-nya terpusat ya? Saya ngambilnya yang head office ya, iya Bu, yang terpusatnya. Head office ya? Iya, gitu deh. Nanti kamu diskusi Iya, lagi. head office-nya. Jadi sih saya sih ngelihatnya skripsi kamu bagus, tapi saya khawatir di teknik data collection kamu. Data collection kamu, apakah kamu mau kualitatif atau kuantitatif? Terus kalau kualitatif, kalau cuma begini doang, takutnya terlalu dangkal. Ya, kalau kualitatif kan bagaimana dilakukan, terus kamu melakukan cross check ke beberapa orang selain dia gitu kan, apakah memang benar dia melakukan itu atau tidak, itu yang kamu tanyakan nanti. Gitu ya. Sama bab 2-nya Baik, Bu. Baik, Bu. Iya. Ya, kajian literaturnya ya. Di bagian apa, Bu? Bab 2. Bab 2. Di bagian apa? Bab 2. Kajian literatur. Oh, baik, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, udah Marlistia. Iya, Bu. Mudah-mudahan sih ini bisa Pak Urip ada yang rumusan masalah kamu yang ada di bab 1. Ingat ya, intinya kan kamu rumusan masalahnya ada di halaman 9 itu, ya. Bagaimana pelaksanaan itu kamu harus lakukan di bab 4. Apakah kebijakan ini telah ditetapkan dengan baik atau tidak, itu juga harus kamu lakukan di bab 4. Terus yang poin ketiga, bagaimana kriteria, penyebab, akibat, dan kompetensi audit berdasarkan kondisi aktual dalam pencapaian tujuan pada fungsi SDM PT Patra Jasa ini juga harus diuraikan di bab 4. Ya, artinya nanti bab 5-nya kamu harus memberikan solusi best practice-nya. Ya, best practice-nya dia apa? Itu di bab 5, itu harus muncul. Ya, jadi bab 5 dan bab 4-nya itu mengacu pada masalah dan riset kamu ya. Ke situ ya. Oke? Iya. Iya, Bu. Iya. Kasih ya, Bu. Yo. Anda, terima kasih. Makasih atas sarannya, Bu Ananda.
Yo. Maristia Udah udah nih. dicatat semua ya. Tunggu. Jadi Iya, saya udah seperti mencatat. catatan saya yang lalu kan, Maristia, pedoman wawancara itu tidak tajam. Nah, Iya, Pak. kamu maksa mau maju, ya boleh. Apa? Nggak apa-apa. Tapi kamu Coba dua lagi perbaiki itu ya. begitu. Perbaiki. Kalau enggak dapat Iya, informasi saya itu. Ya, sekarang kan kelihatannya asal maju dulu. Nah, jadi nanti rumusan masalah tadi saya cuma ngulangi aja, Bu Nanda udah banyak tadi. Rasionalisasi sampai ke pedoman wawancara. Aku mau nyari apa ya? Fungsi-fungsi manajemennya apa digelar? Nah, yang kurang apa kan kamu ngomong? Baik, Pak. Mau menemukan itu, tapi yang benernya apa? Ya, baik. Udah semua. Nanti rekodnya saya kirim ke Malaysia. Tapi catatanmu penting itu, ya. Baik, cukup, Bu Nanda. Iya, Dan sudah, Pak. berikutnya, ya ditutup, Malaysia. Oh, Malaysia senyum dong, ya Allah. Stres banget, tegang banget. Bu. Ayo ditutup. Udah ya. Udah di capture, Pak. Kamu tutup. Gimana caranya nutup pertemuan ini? Tuh halat sih nongol. Oke, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak. Dan Bu Nanda. Hai. Oke. Terima kasih.